Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap ajarannya. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana ini merupakan adalah tamu yang paling agung, sehingga kita sebagai muslim harus senantiasa menyambut bulan yang agung ini penuh dengan kegembiraan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, Gufirolahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana hadis yang tadi saya sampaikan, di bulan Ramadan ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, yaitu orang-orang yang senantiasa yang melaksanakan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil poin di sini dalam beramal ya, terutama melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya, kita senantiasa harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhlas merupakan adab dan akhlak seorang hamba kepada Robnya. Ya, di mana seorang hamba menyerahkan segala bentuk ketaatan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang paling baik, adab yang senantiasa harus kita tanamkan, yaitu mengharap segala amalan kita, ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Karena itu penting sekali ikhlas dalam setiap beramal. Adab yang buruk adalah seseorang ya memiliki adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diserahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang budak yang bekerja lalu dia menyerahkan hasil kerjanya kepada selain majikannya. Di sini perlu kita ketahui makna ikhlas ini perlu dan wajib bagi setiap muslim sebagai salah satu syarat diterimanya amal-amal ibadah manusia. Tanpa keikhlasan, amal-amal yang mereka lakukan akan tertolak. Sehingga perlu kita ketahui betapa pentingnya melakukan amal-amal apalagi ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkenan menerima amal-amal yang tidak ikhlas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ma hajaro ilahi. Ya. Di mana hadis ini yang artinya dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 hadis imam ahli hadis. Para peserta smartren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggi rendah pahala yang diterima oleh seorang hamba tergantung kepada kadar keikhlasan hamba itu di dalam beramal, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada setiap hamba yang beriman agar senantiasa menjaga keikhlasannya untuk meraih derajat yang tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Allah Subhanahu wa taala firman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 2. Kemudian pada surat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Ya. Jadi perlunya ikhlas dalam beramal, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, salah satunya ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah ceramah singkat kali ini tentang pentingnya ikhlas dalam beramal, ya. Kemudian yang paling penting untuk kita tekankan, ya, supaya kita senantiasa dalam melaksanakan amal, ya, dalam melaksanakan ibadah senantiasa ikhlas karena Allah SWT. Di antara kiat-kiatnya adalah yang pertama wuduhul hadaf, ya. Kemudian yang kedua ittaba'us sunnah, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian bercermin kepada para mukhlasin, ya. Kemudian selanjutnya merenungkan bahaya riya, ya, di mana riya ini haram, ya. Maka dari itu kita senantiasa harus menjauhinya. Kemudian kita mengingat indahnya balasan terhadap mukhlasin, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.